Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fid din wa akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Qala musannif rahimahullah al-Imam al-Bukhari babu bai'il khadim minal a'rab. Bab menjual pembantu yang berasal dari A'rab, Badui. Sebelum kita mulai, mohon kepada ummahat menertibkan anaknya yang di belakang. Kepada ummahat yang merasa punya anak, tolong anaknya ditertibkan yang di belakang, tapi jangan ditampar. Tertibkan. An umrah, dari umrah, anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha melakukan dabar, nanti akan dijelaskan dabar terhadap hamba sahayanya yang perempuan. Fashtakat Aisyah, dan Aisyah pun sakit, jatuh sakit. Fasa'ala banu akhihi tabiban minaz-zut, dan anak-anak dari saudaranya, maksudnya keponakannya, menanyakan tentang Aisyah, menanyakan perihal Aisyah kepada dokter tabib minaz-zut, dari Bani Zut. Faqala, si tabib mengatakan, si dokter mengatakan, innakum tukhbiruni an imra'atin mashhurah. Sesungguhnya kalian itu sedang menceritakan kepadaku tentang seorang wanita yang ciri-cirinya sedang kena sihir. Maksudnya Aisyah. Kata si tabib, kalau seperti ini sakitnya,
Itu tanda-tanda dia terkena sihir. Saharatha amatun laha, di mana yang menyihirnya adalah hamba sahayanya yang perempuan. Fa ukhbirat Aisyah, lantas Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan, menanyakan kepada hamba sahayanya tadi, sahartini, apakah engkau telah mensihirku? Faqalat na'am, kata wanita ini yaitu hamba sahayanya, ya, aku telah mensihir. Faqalat lima, la tunjini abadan, la tunjini abadan. Kata Aisyah, kenapa? Mengapa engkau sihir aku? Dan kamu tidak akan selamat selamanya. Summa qalat, lantas Aisyah mengatakan, bi'uha min syarril arab malakah, juallah perempuan ini ke orang-orang Arab yang memperlakukan pembantunya dengan cara yang kasar. Hadis ini Khofiddin memang perlu banyak penjelasan dan perlu hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Baik, kembali kita baca hadisnya. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha. Coba para akhwat ditertibkan anak-anak itu mengganggu yang lain yang belajar, mengganggu akhwat yang lain. Itu mana ibunya? Ibunya mana itu? Tuh. Yang teriak-teriak itu, Mamanya mana itu mamanya? Tuh, sampai serak saya bilangnya. Kalau nggak ada maknya, biar ku bawa pulang. Bahwasanya Aisyah dabarat amatan laha. Aisyah radhiyallahu anha melakukan dubur atau dabar maksudnya apabila seorang, yaitu janji seorang majikan kepada hamba sahayanya, kalau saya meninggal maka kamu otomatis sudah merdeka. Itu namanya dabarat amatan laha. Aisyah melakukan tadbir dari kata-kata dubur. Dubur itu penghabisan. Dubur penghabisan atau di belakang. Ini merupakan istilah untuk memerdekakan hamba yang dikaitkan dengan kematian. Kalau misalnya nih saya punya hamba sahaya nih, kalau nanti saya meninggal, kamu otomatis merdeka. Itu namanya tadbir. Ya, itu namanya tadbir. Dan Aisyah mengatakan itu kepada hamba sahayanya yang perempuan. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan hal itu kepada hamba sahayanya yang perempuan. Kalau aku meninggal, kamu otomatis merdeka. Tentunya hamba sahaya seperti ini kalau dia punya akhlak yang buruk, doanya apa? Cepat matilah majikanku ini, kan begitu ya? Supaya dia cepat merdeka. Kalau dia tak segan, bisa saja dia membunuh si majikan. Baik. Fashtakat Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha sakit. Lantas fasa'ala banu akhiha
banu akhiha, anak dari saudaranya, anak dari abangnya, berarti keponakannya. Keponakan Aisyah bertanya kepada seorang tabib, bertanya kepada seorang dokter, minaz Zutt. Zutt ini ikhwatiddin salah satu suku yang ada di negeri Sudan atau di India. Zutt. Kenapa? Karena Zutt itu warnanya hitam. Dan orang Sudan umumnya warnanya hitam. Baik. Berarti ini tabib orang hitam. Ya. Tabib, kita katakan saja tabib dari suku Sudan, dari negeri Sudan. Kemudian lantas faqala, dia berkata, maksudnya si tabib ini, setelah keponakan Aisyah menceritakan bagaimana kondisi Aisyah, bagaimana sakitnya. Biasanya kan kalau dokter, kalaupun ditanya konsultasi, ada yang nanya, dokter, ayah saya begini, kira-kira itu penyakitnya apa? Kalau dia bisa meraba penyakitnya, dia tahu ciri-ciri satu penyakit ada pada orang tersebut, dia bisa menjawab. Kalau dia tahu, oh ini orang ini mencret misalnya, ini orang ini jangan-jangan DBD misalnya. Coba kamu lihat, ada nggak bintik-bintik hitam? Kan begitu, analisa sementara. Ya, analisa sementara. Jadi sama, dokter dulu juga punya analisa. Kalau memperhatikan ciri-ciri yang kamu katakan, ini ciri-ciri orang yang sedang kena sihir. Kata si tabib, innakum tukhbiruni an imra'atin mashhurah. Kalian itu sedang menceritakan kepada saya ciri-ciri wanita yang terkena sihir. Jadi di sini adanya korelasi antara Aisyah radhiyallahu anha melakukan tadbir kepada hamba sahayanya dengan tersihirnya Aisyah radhiyallahu anha. Saharatha amatun laha. Dia ini disihir oleh hamba sahayanya yang perempuan. Hamba sahayanya. Dalam hadis ini ikhwatiddin, dari situ ada hubungannya. Karena Aisyah radhiyallahu anha menjanjikan dia akan dimerdekakan kalau Aisyah meninggal. Ini sepertinya si Ammah ini, si hamba sahaya perempuan ini ingin agar Aisyah cepat-cepat meninggal dunia untuk mewujudkan tadbir tadi. Dan hukum tadbir dibolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, dari Jabir anna rajulan min Ansar yuqalu lahu Abu Madhkur, bahwasanya seorang laki-laki dari Ansar namanya Abu Madhkur, disebut Abu Madhkur, a'taqa gulaman lahu, dia memerdekakan hamba sahayanya namanya Ya'qub anid duburi, dengan tadbir memerdekakan, tapi nanti kalau aku meninggal dunia. Kata si Abu Madhkur. Permasalahannya, ya ini aturan untuk melakukan tadbir bagi yang punya hamba sahaya. Ingat, hamba sahaya bukan pembantu rumah tangga. Beda ya, Khafidin. Memang sama-sama, kalau pembantu rumah tangga dia orang merdeka, kita kasih dia upah. Tapi hamba sahaya tak dikasih upah, dia dimiliki. Permasalahannya adalah Abu Madhkur
mau memerdekakan hamba sahayanya itu kalau dia meninggal. Permasalahannya dia tidak punya harta yang lain selain hamba sahaya ini. Itu dia. Karena bagaimanapun dia kan punya ahli waris. Sekarang mana lebih afdol? Ini hamba yang dijanjikan untuk dimerdekakan kalau meninggal dunia, ataukah ini hamba dibatalkan kemerdekaannya dan dijual dan dibagi-bagikan kepada ahli waris? Inilah kendala si Abu Madhkur ini. Dia menjanjikan hamba sahayanya akan dimerdekakan kalau dia meninggal. Permasalahannya dia tak punya harta yang lain selain itu. Kemudian lam yakun lahu malun ghairih. Lam yakun lahu malun ghairuh. Tapi dia enggak punya harta yang lain. Fada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Madhkur, faqal, kata beliau, "May yashtari?" Siapa yang mau membeli? Siapa yang mau membeli? Si hamba saya yang tadi, yang dijanjikan akan dimerdekakan. Fashtara Na'im bin Abdullah bi thamaniyati dirham fadafa'aha ilaihi. Lantas hamba sahaya tersebut dibeli oleh Abdullah Na'im bin Abdullah sebanyak 800 dirham. Jadi Khafiddin, karena Abu Madhkur tadi menjanjikan akan dimerdekakan, akan merdeka kalau dia sudah meninggal. Meninggallah Abu Madhkur ini. Abu Madhkur meninggal, permasalahannya dia tak punya harta warisan yang lain. Maka Rasulullah panggil ini hamba saya tadi yang laki-laki. Lantas dia jual. Rasulullah yang jual. Dan lakulah sebanyak 800 dirham. 800 dirham inilah yang dibagi-bagikan kepada ahli waris. Berarti apabila seorang melakukan tadbir, meninggal dia, hartanya tidak ada kecuali hamba sahaya itu, maka hamba sahaya ini tidak jadi dimerdekakan. Jadi gimana? Hamba sahaya menjadi ahli waris, menjadi hak ahli waris. Dia dijual dan hasilnya dibagi-bagikan kepada ahli waris. Begitu Khafiddin. Itu aturan mengenai tadbir. Ya memang sekarang udah nggak ada, karena nggak ada lagi yang namanya hamba sahaya. Kemudian Khafiddin, dari hadis ini juga menyebutkan terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha itu disihir. Kita ketahui, apa ada orang yang sangsi dengan kesolehan Aisyah? Apa ada orang yang sangsi dengan ketakwaan Aisyah? Tapi ternyata dia betul-betul terkena sihir. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu bisa mengenai bukan hanya orang-orang yang tidak soleh saja. Orang soleh pun bisa disihir. Buktinya Aisyah radhiyallahu anha disihir. Wa fihi anna sihra yusibul mu'min salih wattaqi. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu sihir ini bisa mengenai orang-orang soleh dan hamba-hamba yang bertakwa. Buktinya Aisyah terkena sihir sampai dia sakit. Hebat nih kan berarti sihirnya. Demikian juga Rasulullah juga pernah kena sihir. Apa ada orang yang lebih takwa dibandingkan Rasulullah? Kan tidak ada. Tapi ternyata Rasulullah pun pernah kena sihir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, sahara Rasulullah sallallahu rajul min Yahud yuqal Labid bin al-A'sam.
bahwasanya Labid bin A'sam orang Yahudi pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kana Rasulullah yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' ma yaf'aluhu, sampai-sampai Rasulullah merasa melakukan sesuatu tapi sebenarnya beliau enggak melakukan apa-apa. Beliau perasaannya membantu istrinya di rumah, tapi sebenarnya tidak. Kemudian, hatta idza kana dzata yaumin wa dzata illatin da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa da'a. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari atau suatu malam beliau berdoa kepada Allah. Summa qala, dan berkata, ya Aisyah, asy'arti anna Allah aftani fima istaftaitu fi. Ya Aisyah, apakah kamu merasa Allah telah menjawab doaku? Apakah kamu tahu? Kata Aisyah, enggak. Kata Rasulullah, ja'ani rajulan faqa'ada ahaduhuma an ra'si inda ra'si wal akhar inda rijli. Kata Rasulullah, tadi datang dua orang laki-laki. Yang satu berdiri di dekat kepalaku, yang satu lagi berdiri di dekat kakiku. Kemudian faqala alladhi inda ra'si lilladhi inda rijli. Yang di dekat kepalaku berkata kepada laki-laki yang berdiri di dekat kakiku. Dia kan dua tuh. Satu dekat kepala, satu dekat kaki. Yang dekat kepala ngomong dengan yang dekat kaki. Kemudian apa katanya? Walladhi inda rijli lilladhi inda ra'si. Dan yang di dekat kakiku juga berkata kepada yang dekat kepalaku. Jadi pertama yang ngomong yang dekat kaki, yang dekat kepala ngomong dengan yang dekat kaki, yang dekat kaki ngomong yang dekat kepala. Mereka saling memberikan pernyataan. Kemudian ma waja'ar rajul. Ini orang kenapa sebabnya dia sakit? Qal, dijawab oleh temannya, dia kan cuma dua orang tuh. Matbub. Orang ini kena sihir. Maksudnya Rasulullah kena sihir. Qala man tabbahu. Siapa yang telah menyihir dia? Qal Labid bin A'sam. Oh, itu namanya yang menyihir dia Labid bin A'sam atau Lubaid bin A'sam, orang Yahudi. Qala fi ayyi syai'? Gimana cara dia menyihirnya? Qala fi mistin min masyatati wajabat tol'a dzakar. Caranya dengan mengambil rambut beliau yang ada di sisir, ya, bersisir. Kalau dahulu kan sisirnya dari tulang tuh. Macam mama, ibu-ibu kan kalau bersisir sering tinggal di situ rambutnya. Kalau laki-laki kan jarang, karena rambutnya nggak panjang. Kalau botak nggak akan mungkin pakai sisir. Makanya ini sering terjadi pada perempuan. Umumnya kalau banyak perempuan di rumah itu biasanya sampah yang paling banyak rambut. Itu biasanya. Jadi kalau perempuan nyisir itu sering yang namanya ada rambut yang nyangkut di sisir. Ada yang gugur di sisir. Rasulullah kan rambutnya panjang. Ya. Rambut yang ada di sisir itulah yang digunakan si Labid bin A'sam ini untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya itu diambil di sini disebutkan, diambil rambutnya, diletakkan di mayang korma jantan. Mayang korma jantan. Mungkin pelepahnya yang ini pelepahnya. Kalau yang perempuannya, yang betinanya, di pelepahnya itu nanti keluar buah korma. Tapi kalau jantan enggak. Dia hanya mengeluarkan bunga-bunganya saja. Ya seperti ini, seperti pohon mangga. Kalau dia jantan kan bunga saja.
nggak berbuah-buah. Kalau yang betina dia berbuah. Demikian juga kurma. Kurma itu ada jantan, ada betina, seperti salak. Ada jantan, ada betina. Sawit juga begitu. Ada jantan, ada betina. Nah, ini pelepah kurma yang jantan. Itu dia. Pelepah kurma yang jantan. Jadi disitulah diletakkan sisirnya. Rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, fa'aina huwa, di mana diletakkan? Jadi ini seperti apa ya khafid? Buhul. Seperti buhul yang dibuat oleh Yahudi ini untuk menyihir Rasulullah SAW. Tapi memang dalam masalah sihir harus ada yang ditanam itu ataupun yang dijadikan buhul, sesuatu yang berasal dari si orang yang disihir. Seperti ini apa? Rambut, kuku, bisa juga darah haid, ya, bisa juga foto. Makanya hati-hati akhwat yang suka foto-foto di media sosial, nanti kena santet. Kalau disantet laki-laki ganteng kaya masih mendingan, ya. Nanti disantet untuk hal-hal yang tidak senonoh misalnya. Foto itu bisa jadi bahan santetan. Ya. Foto bisa jadi bahan santetan. Kalau mau foto, misalnya mau apa ini? Mau kepingin berfoto di belakang, latar belakang Danau Toba gitu kan. Dah, foto lah gak apa-apa. Tapi orangnya dihapus, tinggal Danau Tobanya. Begitu. Jadi gak ada bahan tuh disantet. Kuku juga demikian. Ya. Kuku bisa jadi bahan. Kuku bisa jadi bahan untuk santetan, sihiran. Intinya apa saja yang berasal dari badan kita, termasuk darah haid. Makanya para akhwat ketika dia pakai softteknya itu jangan buang sembarangan. Itu bisa menjadi bahan untuk menyantet. Gimana kalau kotoran manusia, ooknya diambil gitu jadikan bahan? Kalau ini Allah alam nggak pernah dengar, ya, nggak pernah dengar. Mungkin jinnya juga takut. Itu ikhwatiddin. Makanya sebaiknya rambut kuku itu sebaiknya ditanam, ya, ditanam. Jadi di sini Rasulullah SAW rambutnya lah yang dijadikan sebagai bahan untuk menyantet. Di mana letaknya nih buhul-buhul? Kata si orang ini, kan mereka hanya berdua. Fi bi'rin dzil arwan. Oh, buhulnya diletakkan di sumur yang disebut dzil arwan. Qalat fa'ataha Rasulullah fi unasin min ashab. Lantas Rasulullah pun bersama para sahabat mencari buhul tersebut di sumur Dzatul Arwan tadi, Dzal Arwan. Qala ya Aisyah, wallahi laka'anna ma'uha nuqa'atul hina. Jadi kan dia ditaruhkan di sumur tersebut. Apa kata sahabat mengomentari buhul tadi itu? Dapat buhulnya. Seolah air buhul itu seperti air hina. Hina itu apa namanya? Pacar. Apa namanya? Hina yang untuk kuku perempuan. Inai. Seperti air perasan inai. Jadi merah dia. Kemudian wa ka'anna nakhluha rusyatin. Dan pelepahnya itu juga bentuknya bahkan seperti kepala setan. Kata sahabat yang mendapatkan buhul tersebut. Fakultu, aku katakan, ya Rasulullah, afala ahraqtuhu. Rasulullah, apakah ini buhul apakah buhul ini aku bakar? Kata beliau, la, enggak. Ama ana faqad afani Allah. Adapun aku sudah sembuh, disembuhkan oleh Allah. Wa karitu an athira 'alan nas syarran.
dan aku tidak suka ini banyak ada pengaruhnya terhadap manusia yang lain. Fa umirtu biha fa amartu biha fadufinat. Fa umirtu biha fadufinat. Maka akhirnya Rasulullah pun mengubur, mungkin dioyak-oyak lah, dari apalah begitu kan, kemudian dikuburkan kembali. Begitu ya Fiddin. Jadi intinya kalau yang terkena santet itu akan kesulitan menyembuhannya kecuali setelah ketahuan di mana buhulnya. Itu ya Fiddin. Illa ma rahima Rabb, kecuali Allahu alam, mungkin ada yang bisa. Tapi umumnya kalau sudah terkena santet pakai buhul, itu harus ketahuan dulu di mana buhulnya dan dimusnahkan buhulnya. Dibakar juga boleh. Ya, dibakar juga dibolehkan. Oke, tadi disebutkan bahwasanya Aisyah pernah kena sihir. Rasulullah pun pernah kena sihir. Lantas bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 67? Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah menjagamu dari ulah manusia. Seolah di sini adanya pertentangan antara ayat dengan kejadian. Ini kan Labid bin Asam ini telah menyihir Rasulullah. Apakah di saat itu Allah tidak menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu. Yang kedua, bagaimana dengan surat Al-Isra ayat 47? Allah mengatakan tentang orang musyrik. Mereka mengatakan tentang Rasulullah, in tattabi'una illa rajulan mashhura. Kalian itu tidak mengikut seorang itu kecuali dia adalah orang yang terkena sihir. Jadi orang-orang kafir mengatakan kepada nabi-nabinya yang diutus kepada mereka, ini kan orang terkena sihir. Padahal maksud dari ayat itu adalah menampik tuduhan kalau para rasul itu terkena sihir. Tapi ternyata dalam hadis jelas Rasulullah terkena sihir. Itu gimana jadinya? Ayat yang tadi apa disebutkan? Loh, Allah kan melindungi Rasulullah, tapi ternyata tidak terlindungi. Ayat yang kedua menyatakan orang kafir mengatakan si Muhammad itu orang yang terkena sihir. Maksud Allah menampik tidak kena sihir, tapi ternyata kena sihir. Ini bagaimana? Dua ayat inilah yang jadikan orang-orang yang mengatakan menolak bahwasanya Rasulullah pernah kena sihir. Karena kalau pernah kena sihir berarti bertentangan dengan dua ayat ini. Syekh bin Baz rahimahullah menjawab masalah ini. Kata beliau, orang-orang soleh termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Pertama, Allah ya'simuka minan nas. Allah itu melindungi kamu dari tingkah dan pola manusia. Maksudnya bukan tidak bisa tersakiti dan bukan tidak bisa tersihir, bisa. Tetapi yang dimaksud adalah mereka tidak akan mungkin ya Muhammad membunuh kamu dan tidak akan mungkin bisa menghalangi kamu untuk berdakwah. Itu maksudnya. Adapun tersakiti, Rasulullah kan pernah ketika dakwah ke Taif, diapain dia? Dilempar sampai berdarah kepalanya. Di mana lagi Rasulullah pernah berdarah kepalanya? Ketika perang Uhud, pecah kepalanya, patah giginya. Apakah ini bertentangan dengan ayat tadi? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu dari ulah manusia, bukan. Jadi yang dikatakan Allah menjaga kamu dari ulah manusia yaitu menjaga kamu dari setiap orang yang ingin membunuhmu dan menjaga kamu dari setiap orang yang ingin menghalangi dakwahmu. Itu dia. Makanya dari sejarah kenabian Rasulullah banyak orang mencoba membunuh tetapi tidak berhasil. Ya, jadi artinya bukan berarti nggak bisa disakiti, bisa. Rasulullah disakiti, dilukai pernah. Lantas bagaimana dengan menjawab in tattabi'una illa rajulan mashhura? Kalian itu hanya mengikuti seorang yang kena sihir.
Ikhwah, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kena sihir. Aisyah pernah kena sihir. Lantas kalau orang kena sihir, bagaimana nanti? Bisa saja dia sebenarnya sedang tersihir, dia katakan wahyu, ya kan? Kan bisa saja sebenarnya dia sedang kena sihir, tapi dia katakan wahyu. Jawabannya ikhwatiddin, Rasulullah memang pernah kena sihir, akan tetapi sihir tersebut tidak mempengaruhi Rasulullah sampai perkara akal dan wahyu beliau. Jadi sihirnya sekedar hanya sampai pada sepertinya beliau sedang melakukan sesuatu, tapi sebenarnya tidak. Nah, gitu aja. Ya. Beliau melakukan sesuatu, beliau terkhayal sedang melakukan sesuatu, tapi sebenarnya tidak melakukannya. Hanya sampai di sana. Tidak berpengaruh terhadap wahyu, tidak berpengaruh kepada kata-kata beliau. Ya, ini dikatakan Syekh bin Baz rahimahullah, ya, karena adanya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik, kembali kepada hadis Adabul Mufrad. Dari tersihirnya Aisyah radhiyallahu anha, jelaslah bahwa orang soleh pun bisa kena sihir. Ya, orang soleh pun bisa terkena sihir. Makanya tetap hati-hati. Kemudian, innakum tukhbiruni an imratin mashhurah saharatha ammatun laha. Kata si tabib, kalian itu sedang menyebutkan ciri-ciri orang yang sedang terkena santet. Yang menyantet dia adalah amatun laha, yaitu hamba sahayanya. Kemudian fa ukhbirat Aisyah. Lantas ucapan tabib ini diberitahukan kepada Aisyah. Aisyah pun bertanya kepada hamba sahayanya yang perempuan tadi, Sahartini, apa betul kamu menyihir saya, menyantet saya? Ya kalau ikhwatiddin, seorang itu menyantet, dia adalah orang dalam, pembantu rumah tangga, apalagi hamba saya, ya dia bisa banyak dapat bahan untuk nyantet, ya kan? Karena dia ada di rumah. Betul ini kamu menyantet saya, kata Aisyah kepada si hamba sahaya. Faqalat, na'am, iya betul. Jujur dia. Masya Allah ya, jujur. Tukang santet dulu jujur, Masya Allah. Tukang santet sekarang. Tuh bayangkan ikhwatiddin. Jadi kalau ada yang mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pengembala kambing, perempuan pengembala kambing, Aina Allah, di mana Allah? Allah fis sama, Allah di langit. Ada ustadz yang mengatakan ini pertanyaan untuk orang-orang bodoh. Karena Rasulullah nggak pernah menanyakan ini kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, nggak antum nengok videonya nih? Nggak. Astagfirullah. Ada yang mengatakan begitu. Kenapa? Rasulullah bertanya kepada pengembala ghanam, pengembala kambing punya Muawiyah bin Hakam. Ini pelajaran rendah. Pertanyaannya pun ditujukan kepada pengembala kambing. Buktinya tidak pernah pertanyaan ini ditujukan kepada Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Thalhah, Abdurrahman bin Auf. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bertanya Aina Allah, level kambing, kaleng-kaleng. Gitu. Kalau macam kita-kita ini nggak perlu tanyakan di mana Allah. Pembedaan seperti ini dari mana datangnya? Rasulullah menjadikan itu sebagai standar mukmin dan tidak. Setelah dijawab Allah fis sama, Allah di langit, Rasulullah katakan a'tika fa inna mu'minah. Merdekakan dia adalah seorang yang mukmin, ikhwatiddin. Ya. Jadi enggak ditanyakan kepada Abu Bakar karena mereka sudah tahu Rasulullah sedang menguji perempuan ini. Demikian ikhwatiddin. Tapi ternyata perempuan pengembala kambing pada zaman Rasulullah ketika ditanya di mana Allah langsung fis sama, enggak bingung.
Profesor sekarang ditanya, di mana Allah? Nggak boleh ditanya. Kenapa? Karena Allah itu jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Tuh bingung. Itu dia. Perhatikan ini, tukang santet. Tukang santet yang menyantet jujur. Bayangkan. Jadi tingkat keimanan tukang pengembala, tukang santet, akhlak mereka masih jauh di atas kita. Tuh, tukang santet, kamu nyihir? Iya, tuh. Bayangkan. Jujur dia. Kita yang profesor, santet, enak kali kau nuduh-nuduh, kan begitu kan? Berkelah dulu. Padahal betul dia tukang santet. Begitulah ikhwatiddin perbandingannya. Kita bisa bandingkan, Masya Allah kan? Yang nyantet itu jujur. Yang pengembala memberikan jawaban yang luar biasa. Yang membuat profesor sekarang bingung dengan jawabannya. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Lantas kata Aisyah, kenapa? Kenapa aku kau santet? Itulah kira-kira. Kenapa kok aku disantet? Kata perempuan ini, aradtu antamuti fa'u'tek. Dengan jujurnya mengatakan, iya, aku ingin kalau engkau meninggal, aku kan jadi merdeka. Nah, itu dia. Lugu sekali, ya. Jujur sekali dia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lantas faqalat summa qalat, lantas Aisyah berkata, bi'uha min syarril Arab malakah. Jual perempuan ini kepada orang Arab Badui yang memang buruk perlakuannya kepada pembantunya. Jual dia ini sebagai hukuman. Sebagai hukuman untuk wanita ini, jual perempuan ini kepada orang Arab Badui yang buruk sikapnya kepada pembantunya, kepada hamba sahayanya, sebagai hukuman bagi si tukang santet. Kenapa dia bisa menyantet? Berarti kan dia pernah belajar. Ya, dia pernah belajar untuk itu. Dan itu berpengaruh kepada Aisyah radhiyallahu anha. Inilah makanya hadis ini berhubungan dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya su'ul malakah, buruknya sikap terhadap hamba sahaya. Kemudian diikuti dengan menjual pembantu kepada orang Arab Badui. Boleh kalau itu sebagai hukuman. Sebagai hukuman boleh. Dan jual belinya sah. Misalnya begini, saya punya hamba sahaya nih, ya. Ternyata yang beli orangnya kasar. Sah nggak jual beli saya? Jual beli saya sah. Masalah kasar nggak kasar urusan dia dengan hamba sahayanya. Itu yang dimaksud ikhwatiddin. Jadi kita menjualnya hukumnya sah. Kemudian ikhwatiddin, selanjutnya hadis ini menunjukkan bolehnya seorang itu membela diri. Ini Aisyah radhiyallahu anha, ya, membela dirinya. Kemudian dari hadis juga bisa kita ambil bahwasanya kita tidak bisa mempercayai seseorang yang mengatakan kamu disihir oleh si fulan. Gak boleh mempercayainya. Ini Aisyah radhiyallahu anha tidak mempercayai si dokter tadi itu yang mengatakan dia itu terkena sihir. Yang menyihirnya adalah si fulanah. Aisyah gak mempercayai. Apa bukti dia gak mempercayai? Apa buktinya? Dia nanya. Kalau sudah percaya, embat langsung, kan begitu. Ya, jual langsung. Ini tanya oleh Aisyah. Itu tandanya kalau masalah sihir-sihiran, ini perkara yang sulit untuk dibuktikan siapa pelakunya. Dan ini dia mendapat hukuman dikarenakan apa? Dikarenakan dia sudah mengakui hal itu. Kalau dia tak mengakui, gak bisa dituduh dia. Loh, yang tadi Lubaid bin Ahsam, kok bisa dia dituduh? Dari mana taunya? Ini yang datang, ini malaikat.
Dua orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, yang satu di kepala, yang satu di kaki, itu malaikat yang datang. Makanya dia tahu. Kalau yang hadis Aisyah ini, yang beritahu kan seorang dokter. Ya, makanya Aisyah nggak percaya. Sampai dia bertanya langsung kepada si hamba sahayanya. Begitu ikhwatiddin. Makanya dari hadis ini juga bisa kita simpulkan, kalau ada orang yang sedang meruqyah, ya, enggak usah ditanya-tanya itu jinnya. Di ruqyah, aduh panas Pak, panas. Tobat Pak, tobat kau ya? Iya. Siapa nama kau? Gak usah tanya-tanya siapa namanya. Alamatnya di mana? Punya KTP enggak? Enggak usah. Ya. Suruh saja keluar sudah. Kan banyak yang bertanya seperti itu, enggak punya kerjaan nih, nanya. Siapa namamu? Berapa orang kalian di situ? Begitu. Ya. Kenapa kamu mengganggu dia? Enggak usah ditanya-tanya, Khafidin. Keluarkan aja udah, kau keluar. Keluar begitu, dibentak dia. Demikian. Ustadz pernah melakukannya? Belum. Iya. Jadi Khafidin, tak usah ditanya-tanya, ya. Tak usah ditanya-tanya. Tentang dia kena apanya. Yang penting kalau sudah jelas dia merasuki seorang muslim, maka suruh dia keluar. Suruh dia keluar. Bagaimana kalau dia dikarenakan sihir yang ada buhul? Kan kita nggak tahu tuh di mana. Kalau tadi kan malaikat yang ngasih tahu. Ini kalau ada yang terkena santet, ada buhulnya, kita tahu dari mana? Di antara taunya boleh ditanya, karena yang penting. Ini kenapa begini? Siapa yang menyihir? Pakai buhul apa enggak? Kalau dia katakan di sana, coba dites, mana tahu betul. Kalau enggak betul, datang tampar lagi, betul kau ini? Demikian, karena itu penting. Tapi untuk hal-hal yang enggak penting jangan ikhwatiddin. Ya, untuk hal-hal yang enggak penting jangan ditanya-tanya. Demikian ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Sudahlah. Cukup satu hadis sore hari ini ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Tambah serak ya. Ada yang bertanya silakan. Melalui HP juga boleh. 0895 6113 27778. Ya. Waalaikumsalam. Benarkah zikir pagi dan petang itu bisa menghindarkan kita dari sihir? Semua ketaatan, semua zikir itu bisa menghindari kita dari sihir. Ya. Bisa menghindari kita dari setan-setan yang jahat. Demikian juga seperti doa masuk WC. Hubungan intim itu kan saat-saat yang sangat riskan itu untuk diambil kesempatan oleh setan-setan yang jahat. Kita mau masuk WC. WC itu tempat memang markasnya setan-setan. Karena tempat-tempat kotor. Tapi nggak kotor kok Ustadz. WC kami bersih. Bau karbol. Nggak ada sedikit pun. Yang namanya sebersih apapun, walaupun antum bisa betah di WC, tetap jangan boleh betah di WC. Misalnya antum buat WC, fasilitasnya ada ada TV 45 inch. Boleh juga dibuat langsung IndiHome pakai YouTube. Yang seharusnya 5 menit jadi 1,5 jam sambil nengok film. Ya. Ikhwafin enggak boleh. Jangan buat orang menjadi betah di WC. Kalau bisa WC itu sekedarnya saja, tapi bukan enggak betah gara-gara kotor ya. Ya. Supaya enggak betah orang lah di samping. Jangan. Artinya enggak usah buat fasilitas-fasilitas yang aneh-aneh di situ. Ya.
Dibuat koran di samping, lengkap waspada Tribun Indonesia semua situ. Enggak usah. Kalau mau di luar aja. Demikian ikhwatiddin. Udah. Nah, kenapa? Di situ itu tempat ataupun markasnya setan. Makanya adab masuk WC begitu selesai udah keluar. Ya, keluar dari situ, dari markas setan. Nah, disitulah kita sebelum masuk minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan agar tidak diganggu oleh setan laki-laki dan setan perempuan. Begitu ikhwatiddin rahimani Allah. Termasuk juga zikir pagi sore itu termasuk dapat menghalangi dari sihir-sihir. Terus kalau bisa Ustadz, berarti Aisyah ini gak zikir pagi sore gitu. Gitu. Ini Rasulullah kena sihir gak zikir pagi sore ini. Ikhwatiddin. Ya, ada saatnya mungkin santetnya lebih kuat. Begitu. Ya, atau pada saat kita tertentu kita tidak tahu, dia bisa masuk santetnya tersebut. Demikian. Makanya penulis kitab Syekh Al-Qahtani membuat kitab kecilnya yang sangat legendaris, yang sangat masyhur, yang sudah diterjemah ke seluruh bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, Hisnul Muslim. Buku kecil. Benteng seorang muslim. Aplikasinya juga ada yang gratis. Demikian. Isinya apa? Apakah doa pagi sore? Enggak. Semua zikir dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Itu semua merupakan benteng seorang muslim. Ana beberapa kali bangun kesiangan untuk sholat subuh. Kadang bangun jam 9, kadang bangun jam 10. Lalu teringat sholat zuhur, bagaimana hukumnya? Ikhwah, bagi yang kesiangan sholat subuhnya, tapi jangan sampai sering. Ya. Dan tidak ada unsur kesengajaan. Jangan sampai kesiangannya begini, sudah dengar adzan, as-hayyalas shalah, aduh sudah subuh, tapi masih ngantuk. Akhirnya tertidur lagi. Maka kalau terbangun kemudian dia sudah terbit matahari, tak boleh sholat subuh lagi. Kenapa? Dia telah melalaikan hingga habis waktunya. Karena untuk sholat, barang siapa yang tahu masuk waktu sholat, lantas dia lalaikan, dia abaikan sampai dia tak sholat, maka tidak ada qodok bagi dia. Karena ibadah-ibadah tertentu ada batasan waktu. Artinya kita melaksanakannya sesuai dengan batasan waktu. Seandainya toh kita lalaikan waktu ini, kita juga boleh melakukan di waktu yang lain. Apa fungsinya? Batasan waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu untuk orang mukmin diwajibkan dengan batasan waktu. Terus kalau kita tahu masuk waktu, nanti ajalah usia 50 tahun. Terus apa gunanya batasan waktu? Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang tahu waktu salat masuk, tahu bahwasanya salat itu wajib, tapi dia tidak laksanakan, maka tidak ada qada bagi dia. Jadi qada bagi siapa? Qada itu bagi orang yang lupa, tertidur, macam ini tadi. Ya, tertidur. Man nama 'anis shalah au nasiya anha falyusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa mengerjakan salat, dia laksanakan ketika dia ingat, dia laksanakan ketika dia terbangun. Jadi kalau dia tidur terbangun jam 11 siang, maka dia laksanakan salat subuhnya di jam 11 siang tersebut. Kalau dia lupa sholat zuhur saking sibuknya, teringat seminggu kemudian, seminggu yang lalu saya nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur. Maka ketika dia ingat itu, dia melaksanakan zuhurnya. Walaupun waktu itu waktu asar, walaupun waktu itu waktu isya, dia laksanakan zuhurnya. Kalau teringat, ya, kalau teringat. Kecuali kalau dia terbangun di saat matahari sedang terbit. Kalau dia terbangun di saat matahari sedang terbit, maka dia tunda dulu sampai matahari terbit, sebagaimana yang pernah terjadi pada Rasulullah dan rombongan beliau yang terbangun di saat matahari sedang terbit.
Beliau mengatakan irtahilu, mari kita lanjutkan perjalanan. Setelah matahari terbit semuanya, beliau suruh sahabat untuk berwudu, adzan subuh, sholat sunnah, kemudian sholat subuh. Padahal sudah habis waktu subuh kan, tapi kan semua ketiduran. Itu dia. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Seminggu 3 kali kesiangan. Ini kan kelewat. Bagaimana caranya? Dia harus upaya. Upaya apa? Jam beker. Harus sediakan jam beker ikhwafiddin. Kurang jam beker 1, buat 2. Enggak juga, buat amplifier sih. Telinga. Begitu, itu upaya namanya, ya. Itu upaya. Man la yutimul wajibu illa bi fa wajib. Yang tidak sempurna kita melaksanakan yang wajib kecuali sesuatu ini, maka sesuatu ini hukumnya wajib. Kita enggak bisa bangun subuh kecuali dengan jam beker. Hukum pengadaan jam beker wajib. Karena apa? Sholat subuhnya wajib. Antum kepingin sholat tahajud, gak bisa bangun kecuali dengan jam beker. Hukum pengadaan jam beker? Hukum apa? Sunnah. Antum gak bisa nonton apa? Piala Dunia. Ya, Piala Dunia. Kecuali pakai jam beker. Kan tandingnya jam 3 malam, jam 2 malam. Antum gak bisa nengok bola itu kecuali pakai jam beker. Maka pengadaan jam beker hukumnya? Apa hukumnya? Halo? Tergantung main bola itu apa. Ya, main bola itu apa hukumnya? Antum tidak bisa kepingin nonton apa yang antara si Khabib dengan si McGregor itu apa? UFF apa? UFC. Suka kalian untuk dengan UFC. Ini tandingnya jam 2 malam misalnya. Antum kepingin bangun, gak bisa bangun kecuali pakai jam beker. Maka apa hukum pengadaan jam beker? Haram. Kenapa? Karena apa tadi? UFC haram. Kenapa demikian? Yang dipukul kepala terus. Kecuali punya peraturan yang dipukul punggung aja, boleh. Bagaimana hukumnya mengobati orang yang terkena sihir jika yang mengobati itu tidak sesuai dengan sunnah atau pergi ke dukun? Enggak boleh. Man ata'arrafan aw kahinan saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, dia percayai dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ana mau tanya, apa hukumnya masuk ke sebuah tempat kerja melalui orang dalam? Memang ada orang masuk kerja melalui orang luar. Kan harus melalui orang dalam. Didaftar orang dalam yang daftarkan. Ya kan? Yang terima orang dalam yang menerima. Kalau yang antum maksud ini adalah orang dalam dengan cara menyogok, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Tetapi kalau dia sebagai backing kita untuk meluruskan, ya, memudahkan, tidak masalah. Selama tidak ada yang terzalimi. Kan begini ikhwatiddin, ketika sebuah perusahaan menerima pekerja, dia kan punya spesifikasi, punya persyaratan. Usia sekian, tamatan ini, skillnya ini, misalnya. Udah, misalnya yang daftar 20, yang diterima 5. Yang diterima 5. Kemudian 5 ini lulus apa namanya biasanya namanya? Psikotes. Lulus tes and purpose. Nah gitu. Lulus tes lah kita katakan. Datang kita yang ke-6 yang enggak sesuai, yang tidak memenuhi syarat. Orang dalam kita ada. Gara-gara kita satu dilengserkan. Kita lah yang masuk. Maka ini haram hukumnya. Kenapa? Menzolimi yang berhak. Itu dia, menzolimi yang berhak. Demikian. Ustadz, wajibkah salat tahiyat masjid di musola? Ikhwah,
musola itu bahasa kita. Bahasa kita menyebutkan kalau masjidnya kecil musola, langgar, menasakh, surau, lah dia. Sebenarnya musola itu asal katanya dari akar katanya solat. Solla, yusolli, solatan, musollin, musollat. Solat, solah itu masdar, musollin orang yang solat, musolla tempat solat. Sajada, yasjudu, sajadatan, sajidun, masjudun, masjidun. Masjidun tempat sujud. Yang satu dari kata tempat sujud, yang satu dari kata tempat solat. Jadi artinya musola itu masjid juga artinya. Itu dia. Jadi gimana? Apakah tetap disyariatkan sholat tahiyat masjid di musola? Ya. Kalau memang tempat tersebut tempatnya memang khusus untuk sholat yang 5 waktu walaupun tidak ada Jumatnya. Atau yang ada sholat di situ hanya 3 waktu saja misalnya. 3 waktu saja. Maka tetap disyariatkan sholat tahiyat masjid di situ. Adapun musola dalam istilah hadis ataupun orang Arab, musola itu adalah lapangan tempat sholat seperti sholat id. Itu yang disebut dengan musola. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang orang tua yang merahasiakan status anak adopsinya, merahasiakan identitas orang tua kandungnya dengan alasan takut menyakiti hati anak tersebut? Nggak boleh, ikhwatiddin. Itu memutus tali silaturahmi. Memutus tali silaturahmi itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Jadi bagaimana? Kasih tahu orang tuanya. Itu orang tuamu, kamu di sini, bapak yang ngasuh, begitu. Ya. Jangan sampai dirahasiakan sampai dia dewasa baru dikasih tahu. Kenapa harus dikasih tahu? Lama-lama dikasih tahu. Jadi barang siapa yang mengadopsi seorang anak, tetap pertama binnya bin ayah kandungnya, bukan bin ayah angkat. Kalau bin ayah angkatnya, dosa besarnya 2. Pertama, dia putuskan tali silaturahminya dia dengan ayahnya. Yang kedua, dia nisbatkan dengan ayah angkat yang bukan ayahnya. Ini 2 dosa besar. Penisbatan seorang anak kepada yang bukan ayahnya, satu hadis Rasulullah mengatakan dengan kalimat kufur. Kufur. Ya. Kalimat kufur ini bukan mudah, ikhwatiddin. Ya, bukan mudah. Jadi hati-hati dalam mengangkat anak. Kalau sampai dinisbatkan kepada orang tua angkat, 2 dosa besar tidaklah lakukan. Menutupi siapa ayahnya, kemudian menisbatkan yang bukan nisbatnya. Itu ikhwatiddin. Makanya hati-hati. Jadi kasih tahu aja. Ya, kasih tahu saja. Takut sakit hati. Mana lebih bagus? Sakit hati apa dosa besar? 2. Itu harus ditegaskan. Ya. Sama dengan ini. Seorang anak yang lahir dari hasil zina. Kadang-kadang kan orang tua nggak ngasih tahu. Kemudian si orang tua nikah lagi setelah lahir. Diam semua. Setelah si anak perempuan ini mau nikah, kan dia tahu, ayahnya tahu nggak bisa menikahkan karena itu anak haram. Ini bagaimana? Ayah nikah. Oh, ayah nggak bisa, nak. Anak kan tentunya tanya-tanya, kenapa nggak bisa ya? Demikian. Sebenarnya nak, kau itu anak haram, nak. Bukan anak halal. Seperti adik-adikmu. Begitu. Takut sakit hati. Kenapa harus takut sakit hati? Bertanggung jawab dong atas perbuatan sendiri. Kasih tahu dia. Ya, nak, kau itu anak haram. Haram muakkad. Gitu. Kasih tahu dia dengan redaksi yang bagus lah, ikhwatiddin. Ya, jangan, tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Dan seorang akhwat pun kalau ternyata kenyataannya seperti itu, dia juga ya sudah banyak istighfar. Karena sesungguhnya itu dosa ayahnya, bukan dosa turunan untuk dia. Dia nggak ada ikut-ikut dalam masalah dosa tersebut. Udahlah ya. Demikianlah ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Dan adapun ini soalnya banyak sekali yang masuk di SMS. Juga ini Afan belum bisa menjawab. Semoga apa yang sudah cukuplah sebagai mengisi waktu untuk menjawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.